Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Kepada Kepala Madrasah MIT Al-Husna Ustadz Handiko yang kami hormati, kepada Ustadz Ustadzah yang kami hormati pula, serta kepada semua siswa-siswi MIT Al-Husna yang Ustadzah sayangi dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan sampai hari ini. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut-pengikutnya. Anak-anakku yang soleh-solihah, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini Ustadzah akan menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang akan Ustadzah sampaikan nanti bermanfaat bagi pribadi saya khususnya dan untuk semua pada umumnya. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma amin. Ciri-ciri orang yang bertakwa atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu agar amalan-amalan semua orang itu, kata Allah, pada akhirnya akan dikatakan la'alakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Di sini Ustadzah akan sampaikan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 134 yang bunyinya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Orang yang bertakwa yaitu yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Alhamdulillah, sejak kecil kita sudah dilatih untuk berinfak, ya. Infak yang telah diprogramkan di MIT Al-Husna kepada murid-murid itu salah satu diantaranya yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang menginfakkan dalam keadaan suka ataupun terpaksa, banyak atau sedikit, dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Maka infak ini digalakkan bukan semata-mata untuk kebutuhan madrasah, bukan semata-mata untuk kebutuhan para ustadz ustadzah, tetapi untuk memicu, untuk memberikan suatu motivasi kepada anak-anak semuanya. Kalian semua dilatih para ustadz ustadzah untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena salah satu dari ciri-ciri yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang yang berinfak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya, menahan emosinya. Maka seringkali yang dilakukan oleh umat sekarang ini,
umat Islam khususnya, pada pribadi saya, kemarahan yang sering terjadi pada diri kita masing-masing, entah itu kita tidak suka dengan teman kita, tidak suka dengan keluarga kita, atau orang lain, maka kita harus bisa menahan emosi. Kita harus bisa mengendalikan amarah. Ya, ada di dalam suatu hadis, la takhdab walakal jannah. Janganlah marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat At-Tabari. Ciri-ciri yang ketiga yaitu wal-afina 'anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Ciri yang ketiga ini seringkali kita tidak sadari. Kadang-kadang kita punya satu masalah dengan teman kita kadang-kadang tidak mau memaafkan, sering dendam, sering kita tidak enak dalam hati kita. Padahal orang muslim itu kalau dia itu punya masalah tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak wawoh atau tidak menyapa, tidak ruruhan, itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Tetapi dalam hati kita, saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kusayangi, yaitu kadang-kadang sudah 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun, dalam hati kita itu masih ada rasa tidak suka dengan orang lain. Maka dari itu, wal afina 'anin nas, ini yang sering kita lupakan. Maka saya berharap kita tidak seperti itu. Semoga kita bisa memiliki sifat memaafkan. Allah saja memiliki sifat Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah setelah ia bertaubat. Maka jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Di akhir ayat surat Al-Imran ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu Allah cinta dengan orang yang melakukan 3 perkara tersebut. Yang pertama, orang yang berinfak baik di waktu lapang atau sempit. Kedua, orang yang menahan amarah. Ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Para ustadz-ustadzah dan murid-murid semuanya, demikian yang bisa ustadzah sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada diri saya pribadi khususnya dan kepada semua pada umumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman ini semua kepada kita semua dan bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Demikian dan sekian. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Apabila ada satu kekurangan atau kesalahan, itu karena kurangnya ilmu dari saya, dan apabila ada suatu kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ustazah cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.